واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Wa ankihu, nikahilah, nikahkanlah. Maka harus hati-hati ya kalau belajar sorof. Fangkihu, nikahilah. Wa ankihu, nikahkanlah. Apa bedanya? Kalau fangkihu ma tabalakum minan nisa, itu perintahnya kepada laki-laki supaya menikahi perempuan. Tapi kalau wa'angkihu, perintahnya kepada orang tua. Kalau nggak jelas orang tuanya, masyarakat. Nah gitu ya. Jadi beda sorof, beda hukum, bukan beda makna. Nah ini yang disuruh adalah siapa? Orang tua atau masyarakat. Wa ankihu, maka nikahkanlah. Jangan mengartikan nikah hilah. Siapa yang harus dinikahkan? Al-ayama. Apa artinya ayama? Ayam-ayam ya, jamaknya aib, ayam-ayam. Kalau nggak dinikahkan nanti jadi ayam kampus. Nah, itu jadi ayam kampus gara-gara tidak dinikahkan. Ayama artinya orang yang tidak punya pasangan, yaitu baik dia sudah pernah menikah maupun belum pernah menikah. Jadi antum ini disebut ayam-ayam. Nah, gitu ya. Wa ankihul ayama minkum, nikahkan ayam-ayam kalian. Apa artinya ayam? Orang yang tidak punya pasangan. Kalau laki tidak punya istri, kalau perempuan tidak punya suami, walaupun kemarin pernah menikah. Maksudnya apa? Baik janda maupun duda itu dianggap sebagai ayam. Ada kakek-kakek ketahuan di CCTV ngeraba anak SD, kakek-kakek 70 tahun, anak SD pulang sendirian, gang sempit begini-gini. Itu gara-gara tidak ada pasangannya. Ya, kakek-kakek namanya tua-tua
keladi, makin tua makin jadi tegangan tinggi. Nah, antum mulai bertegangan tinggi, anak-anak muda itu. Ya. Itu ayama wassalihina. Nah, untuk budak atau pekerja yang nggak punya uang, yang miskin gitu, kalau sekarang ya, itu dikasih sifat wassalihina. Tapi kalau orang yang cukup-cukup itu dianggap segera menikah. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan hamba-hamba laki yang soleh dan ima cewek yang solehah. Artinya apa? Manusia dilahirkan untuk berpasangan. Kalau Anda tidak berpasangan, ada problem besar. Jadi gitu konsepnya ya. Nah, kenapa kalian tidak berani menikah? Maka jawabannya iyakunu fuqara. In artinya jika, yakunu mereka, fuqara miskin. Ya, fakir itu miskin biasa. Sebagian ada yang mengartikan gitu. Kalau miskin itu yang meminta-minta sehingga orang kasihan. Kalau fakir orang yang tidak punya tapi tidak meminta-minta. Ya, yahsabuhumul jahilu aghnia. Jadi orang-orang yang nggak ngerti mengira dia orang yang cukup, padahal sebenarnya tidak cukup, tapi menjaga diri. Jadi, nah kalau kalian masih merasa nggak punya uang, antum kalau nikah nanti dapat barokah, dan setelah itu berkecukupan kaya. Ya, hampir tidak ada orang menikah tambah miskin kalau benar ya, kalau jujur untuk mau menikah. Yang ada itu anak yang sudah kerja nggak nikah-nikah, nggak kaya-kaya, habis saja uangnya itu. Sudah antum kerja habis saja, habis sama temannya, habis gini, habis gitu. Tapi kalau menikah nanti di rumah tuh ada isinya, ada piringnya, ada ininya, ada gitu terus. Ya, karena ini janji Allah gitu. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau kalian miskin, Allah akan memberi kecukupan. Kalau orang dulu dibantah oleh orang sekarang. Ya, orang dulu bilangnya apa? Banyak anak, banyak rezeki. Orang sekarang dibilang cukup 2. Banyak anak tambah beban, tambah susah. Nah, ini kehidupan mulai berubah. Tapi Allah menjamin bagi yang menikah beneran, ingin menjaga diri kehormatan supaya tidak melakukan perzinahan, maka Allah menjanjikan memberi kecukupan. Ya. Yughni, Allah mencukupkan, mengkayakan hum mereka min fadli, dari karunia Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, maha mengetahui. Kita baca bersama. Asy-syarhu, penjelasan. Qauluhu ta'ala, firman Allah. Wa ankihu, dan nikahkanlah. Al-ayama, bujangan-bujangan. Minkum, di antara kalian. Hada, ayat ini. Taujihun, arahan. Ilahiyun, ilahi. Li jama'atil mu'minina, bagi jamaah kaum mukminin. Fi mudunihim, di kota-kota mereka. Fi madinatihim,
Madinatun. Madinatani. Mudunun. Wa qurahum. Dan di kampung-kampung mereka. Qura. Qaryatun. Qaryatani. Quran. Wajjahahum. Allah mengarahkan mereka. Kaum mukminin. Min ajli. Dalam rangka. Supaya. Agar. Ibqai. Tetap tinggal. Ala taharatihim. Atas kesucian mereka. Wa salahihim. Kebaikan mereka. Wa wahdatihim. Kesatuan mereka. Wa quwwatihim. Dan kekuatan mereka. Wajjahahum. Allah mengarahkan kaum mukminin, menasehati, memberi bimbingan, bi'an, agar yungkihu, ay yuzawwiju, menikahkan, mengawinkan, al-ayama, bujangan-bujangan, kalau lama, menjadi pajangan-pajangan, minhum, di antara mereka, wahum, adalah al-usbatu, bujangan, jomblo, minar rijal, dari laki-laki, wan nisa, dan jomblo wanita, bihaitu la yatrukuna, jangan biarkan mereka, jangan tinggalkan mereka, azban, membujang, jomblo laki, wala asbatan, jomblo cewek, bi ghairi zawajin, tanpa menikah, wa huwa, padahal dia yaqdiru, mampu, ala zawaji, akan menikah, untuk menikah, illa, melainkan harus, zawijuhu, kawinkan mereka. Ya, di Quran memakai dua lafaz. Apa lafaznya itu? Satu, wa ankihu, dua, wa zawiju. Nakaha artinya itu melakukan hubungan jima. Zaujun artinya pasangan. Nakaha artinya akad. Wa ankihu maksudnya lakukan akad. Kalau bukan akad berarti jima. Misalnya ini, isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukan apa saja terhadap istrimu, yang penting bukan jima. Ya itu. Ya, kenapa dipakai nikah? Di akad itu yang dipakai nikah, jangan zauj. Allah memakai zauj itu cuma dua kali, satu pasangan surga, dua Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia pasangan abadi kekal, gitu ya, pasangan terus. Tapi kalau nikah akad namanya. Akad itu bisa mendekatkan yang jauh dan bisa menjauhkan yang dekat. Akad itu artinya apa? Kalau akad maka dia bisa cerai, bisa tolak, bisa divorce. Nah itu, jadi itu yang tepat lafaz itu wa ankihu, maka nikahkanlah. Kecuali Nabi di satu ayat itu di surat Al-Ahzab,
zawajnaka ha, kami zawajkan, kami jodohkan engkau dengan Zainab. Jadi dia bilang kami jodohkan. Kalau yang kami kawinkan, kami nikahkan, kami akadkan, gitu ya. Jadi sesuai itu enggak nikah, zawaj, itu ada penggunaannya. Karena itu di situ dibilang wa ankihu ay wa zawwiju. Nah, kalau tidak dibedakan, dia saling menempati. Ya, kita baca lagi. Walafdul ayama, lafaz ayama, syamilun, syamil, mencakup, lil bikri, bagi persatu, perawan, wathayyibi, dan janda, karena al-aimu, man, orang yang la zawja, tidak ada pasangan, laha, baginya, wala zawja, lahu, dan tidak ada pasangan baginya, la zawja laha, tidak punya pasangan bagi si wanita, wala zawja lahu, dan tidak punya pasangan bagi pria. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang saleh dari hamba-hamba sahaya kalian dan dari hamba-hamba wanita kalian. Ai kadzalika, begitu juga, zawwijuhum, nikahkan mereka, wala tatrukuhum, jangan tinggalkan mereka, usbatan, azabatan, jumlu, bainakum, di antara kalian, lima fi dzalika, karena dalam jumlah itu, min khatarin, terdapat bahaya, gawat, wa wuqu'i, terjadinya, al-fahishati, kekejian, persinahan, wantisyariha, dan menyebar, fil baladi, di negeri-negeri, di Indonesia 10 tahun yang lalu 50% anak SMA perempuannya tidak perawan, cowoknya belum disurvei. Jadi kalau cowok itu susah nyurveinya itu. Pengakuan bohong. Kalau perempuan nggak bisa bohong perempuan tuh. Ya. Jadi antum menzinai 10 cewek, antum santai aja nggak ketawa. Kalau perempuan tuh ketawa. Mulai dari jalannya, katanya, dari pantatnya, bagi yang ahli body language gitu ya, ketawa. Oh sekarang biasa. Ya. Jadi seperti itu. Fayafsida, maka menjadi rusak, wayastawjiba, dan harus, al-uqubata, turun siksa, wa qauluhu, dan firman-Nya, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih, yaitu
La tataharraju, jangan merasa susah. Fi adami, karena tidak punya. Taswijihim, untuk menikah. Bi annahum, karena mereka fuqara, miskin, tidak punya biaya. Fa innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jal menjanjikan yughnihim, mencukupkan mereka, bima, dengan hal-hal yang yasuddu, bisa menutupi hajatahum, kebutuhan mereka. Wa kaifa, bagaimana. Wallahu, sedangkan Allah wasi'un, sangat luas. Ai al-fadl, keutamaannya, karuniaannya, kekayaannya. Alimun, maha mengetahui. Bi ahwali, kondisi. Ibadihi, hambanya. Min ghaniin, kaya. Wa fakrin, fakir. Ta'atin, taat. Wa isyanin, durhaka. Jadi kepada yang sudah bisa menikah, karena antum ya nanti semakin tua tegangan semakin tinggi. Mungkin sekarang 110 watt. Nanti kalau sudah tamat itu 220 watt. Tegangan tinggi. Kalau antum kuliah kemudian duduk sama perempuan, nah itu antum nanti berbahaya, bisa konslet. Ya, ini tidak bergurau, asli sejak zamannya Daud Rashid, Ustaz Daud Rashid dulu. Ya, sejak zamannya Muhammad Abduh di Mesir. Pagi hari anaknya umur 17 tahun ketahuan ngaceng, besoknya dinikahkan. Ya. Kalau teman kita tinggal di Belanda menikah 16 tahun, anaknya sudah umur SD, umur 12 tahun pulang ke Indonesia dari pekerjaan. Kenapa? Karena kalau sudah masuk SMP, apalagi bachelor istilahnya, untuk buka bachelor itu mereka hubungan badan seks itu tuh biasa. Mereka tidak disebut apa, mereka merubah istilahnya jadi daily seks harian gitu, bukan persinahan, bukan pelacuran, bukan seks menyimpang. Makanya mereka sekarang kampanyenya itu bukan itu lagi, kampanyenya itu namanya LGBT, maksudnya supaya ayamisasi. Ayam itu tinggal izin gini nih, izin permisi, nah ibunya dinaiki kalau ayam itu. Ya, antum ayam nelor, netas, gede lagi ibunya dinaikin ayam. Nggak ada peraturannya tuh. Ya, ini yang paling ditakuti Nabi dalam hadis itu, idza ra'aita syabun wa syabah, ya fa inni khasyitu la taqudanna, jangan duduk laki perempuan karena yang ketiganya setan. Kok negatif banget kata. Memang begitu manusia. Ya, yang tidak begitu anak SD. Ya, anak SD itu insyaallah enggak tahu SD sekarang yang kelas 6, kelas 5. Dulu tuh awitif lil ladina lam yadharu ala auratin nisa, atau anak-anak yang belum mengerti aurat perempuan. Anak-anak tuh nggak ngerti aurat perempuan, mau main lagi sama perempuan gitu, no problem. Tapi kalau antum problem, ya, karena dianggap sudah dibalik, ya, sudah balik. Awit apa, wa idza balaghal atfalul huluma. Kalau anak-anak itu sudah balik,
Nah itu sudah lain. Nah insya Allah antum balik-balik. Wong anak SD sekarang kelas 5, kelas 6 sudah gini katanya tuh. Nggak, ini pertanda balik. Ya ini pertanda balik itu. Kalau sudah balik itu berbeda. Kalau antum kan nggak ketahuan yang kelas 1 sudah balik apa belum? Belum saya. Nggak ketahuan kalau perempuan. Ya. Kalau laki-laki tidak ketahuan. Kalau perempuan kelihatan. Ya. Satu kelihatan dari sininya. Yang kedua keluar darah. Antum tidak ada. Kalau keluar darah itu seminggu atau berapa hari becek gitu. Kalau antum juga set sekali gitu tidur, boh, pecah kan anggap. Nah itu habis itu nggak ada yang tahu lagi. Supaya laki-laki itu urusan gini banyak tersembunyi. Makanya orang banyak khawatir kalau anaknya perempuan. Padahal yang laki-laki sama aja nakalnya gitu ya. Cuma khawatirnya yang perempuan, karena kalau perempuan tuh nggak bisa disembunyikan bekasnya itu. Jadi ya, maka Allah menyuruh antum segera menikah. Dunia ya, politiknya itu menunda orang menikah. Kalau antum menikah di bawah 12 tahun namanya pernikahan dini, pelanggaran. Dulu ibu saya nikah umur 12 tahun, Aisyah 9 tahun, saya 26 tahun. Orang sekarang sudah 26 itu udah muda. Dulu 12 tahun, 15 tahun, sudah bukan anak-anak 15 tahun itu. Aisyah 9 tahun, antum 9 tahun segini, Aceh masih gini tuh bro. Ya, umur 9 tahun kok menikah, tidak tahu ngapain. Ya, aku qauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum sayyidul muslimat wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.